Cita, kejadiannya mungkin dari bulan kapan Kak? Boleh tahu? Dari Februari. Dari Februari. Dari Februari. Dilaporkannya? Dilaporkannya di bulan Juli. Bulan Juli. Di bulan Juli karena pada saat sebulan setelah melaporkan kami kan meminta CCTV tersebut, tapi tak kunjung juga diberikan. Terus kemudian kami melihat cuma ada di video di handphone gitu aja. Berarti kedatangan hari ini hanya mau follow up laporan Iya. tersebut sampai Kak Cita, tadi kan ada penyerangan, kamu kena serangan atau kayak gimana sih? Ada Laporan fisik, penyerangan itu kena fisik atau segala macamnya? Ya kalau dari pihak tersangka ya. Diapain, maksudnya kena apa? Bagian kedorong kah atau kayak gimana nya? Ya cuma nyerang ini aja sih, lebih ke verbal ya. Gitu. Berarti ada kata-kata kasar? Ada. Apa? Masa aku yang ngomong sih? Nah, apa yang disampaikan apa? Pak Sunan mungkin boleh ngomong. Itu masih dalam rangka proses penyelidikan ya. Nanti biar pihak kepolisian aja bisa jawab. Iya. Jadi dari statement Bang Sunan juga katanya Kak Cita, pihak manajemen bilang mengusir Kak Cita karena diduga yang membuat gaduh. Emang gimana sih Kak, kok bisa Kak kayak ya, tiba-tiba aja. Saya nggak tahu orangnya, saya nggak kenal. Terus saya di situ juga lagi ngopi aja gitu. Terus tiba-tiba diserang gitu aja. Jadi tapi saya berharap pihak Paul membantu kami kan saat itu untuk maksudnya mengusir orang yang tidak kami kenal, dan kami juga sudah menjelaskan kepada pihak Paul ini bukan teman kami gitu, ini juga bukan konsumen, tolong kami yang konsumen di sini. Iya, betul. Jadi ya udah, intinya cukup untuk secara teknis dan hukum pasti kuasa hukum kita Pak Sunan dan Bu Hedi ini yang bisa membantu secara teknis, dan berterima kasih banyak Pak Sunan dan Bu Hedi ini sudah mengawal kami, sudah mempunyai empati, dan mudah-mudahan ini jadi inspirasi kita semua. Mohon untuk semua masyarakat kita bantu kawal ya, soalnya di sini ada CCTV yang hilang, jadi bantu kawal juga gitu, karena no viral no justice. Kak Cita, Kak Cita, kalau mungkin misalnya kalau nggak saya dari kenal, tapi kok bisa kena jadi korban penyerangan? Kalau kamu nggak kenal dia siapa, sama Ya nggak tahu. sama sekali nggak tahu Nggak dia tahu. siapa. Memang klien kami tidak mengenal ya. Tidak mengenal tersangka itu, tidak kenal. Tiba-tiba ribut gitu aja. Iya. Dia menyerang temennya klien kami. Iya. Berarti dia kenal sama temannya Kak Cita. Iya. Kak Cita, mungkin kalau dari pihak Paul sendiri ada itikat baik untuk minta maaf? Belum ada. Ya sampai detik ini kan. Sampai Kalau detik ini. sana ada nanti apakah Justru itu yang kami sayangkan gitu loh. Kenapa pihak kafe sebesar itu yang ada di tempat-tempat pusat perbelanjaan, mal-mal mewah gitu ya, kok bisa sih gitu loh ya, bisa sampai hal ini terjadi, bisa sampai konsumennya diserang orang, kecuali akan beda ya, ini konsumen sama konsumen ya, misalnya nggak sengaja jadi ribut apa, itu pun juga harusnya pihak Paul bijak, tidak berpihak kepada siapapun ya. Kalau tidak bisa menengahi ya kan ada security, bisa dipanggil security. Tapi yang kami sayangkan adalah kenapa yang customer kalian ini justru yang malah diusir. Customer kalian ini bayar loh, kami punya alat buktinya ya. Sementara orang yang menyerang klien kami di tempat kalian, di Paul itu tidak belanja apapun di tempat kalian ya, malah klien kami yang belanja malah yang diusir. Dan ketika kami melaporkan peristiwa penyerangan tersebut, kami mohon kerjasama yang terkait dengan CCTV. Ada apa dengan CCTV kalian kok mendadak tiba-tiba tidak bisa? Ya, kenapa? Ada apa? Gitu loh. Apakah kalian mengenal si penyerang sehingga kalian berpihak ke sana? Apakah? Ini saya bertanya loh ya. Apakah kalian mengenal nih si tersangka atau si pelaku penyerangan sehingga ya kalian tidak berpihak pada kami, yang seharusnya klien kami ini adalah konsumen loh, customer kalian yang belanja keluar uang menikmati kopi dan mungkin makanan-makanan lain di situ. Kenapa kalian malah mengusir gitu? Ini yang nggak masuk akal buat kami. Bang, pengetahuan abang kan pelaku sudah jadi tersangka ya bang ya? Ya. Apakah pihak resto Sudah jadi tersangka dan sudah dipanggil 2 kali ya? ya? Apakah pihak resto yang bersangkutan juga dipanggil sebagai saksi sehingga statusnya juga pelaku ini menjadi tersangka bang? Ya pasti saya 100% yakin dengan kinerja atau proses penyidikan pihak Polres Metro Jakarta Selatan, makanya dia bisa ditetapkan sebagai tersangka gitu loh. Namun demikian kami juga meminta ya, kami memohon perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap klien kami agar supaya si pelaku itu segera ditangkap ya.
karena khawatir dapat melakukan perbuatan yang sama. Karena setelah kami laporkan, ya, setelah kami laporkan resmi dan dia tahu bahwa kami sudah melaporkan secara resmi, si tersangka ini ya melakukan ancaman-ancaman gitu, baik yang langsung ke Mbak Cita maupun langsung ke korban-korban lainnya gitu. Jadi artinya memang si tersangka ini meresahkan dan memang sudah seharusnya ya sudah sangat memenuhi syarat. Jadi tersangka dipanggil 2 kali, memang dia siapa? Atau memang dia merasa ada siapa di belakangnya sehingga seorang warga negara Republik Indonesia yang sudah ditetapkan sebagai tersangka di Polres Metro Jakarta Selatan 2 kali dipanggil tidak hadir. Apakah dia seorang pejabat atau merasa ada pejabat atau merasa ada jenderal di belakang dia sehingga dia mengabaikan panggilan resmi sebagai tersangka sebanyak 2 kali. Itu yang kami juga akan pertanyakan dan kami mohon kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan, khususnya Bapak Kapolres, bertindak tegas, ya, segera lakukan penangkapan, penahanan dan atau keluarkan segera daftar pencarian orang, ya.